Di balik rilisnya Broken Strings yang merupakan memorial kisah kelam masa lalunya, rupanya memberikan dampak besar bagi kehidupan Aureli Moremans. Di balik rilisnya Broken Strings yang merupakan memorial kisah kelam masa lalunya, rupanya memberikan dampak besar bagi kehidupan Aureli Moremans. Aureli bersyukur jika bukunya mampu membuat banyak orang berani speak up terkait perlakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang yang dicintai ataupun orang terdekat. Namun di satu sisi, ada ketakutan yang menghantui pikirannya, yakni akan ada munculnya teror seperti dulu. Dan terbukti, tak lama setelah rilis, ada seseorang yang kebakaran jenggot karena tak terima dengan salah satu tokoh dalam bukunya yang dianggap menyudutkannya. Seseorang tersebut bahkan mengeluarkan pernyataan yang intimidatif, bahkan sampai menyewa buzzer untuk menyerang Aureli. Dan bener aja, begitu buku aku keluar dan belum banyak yang baca waktu itu, udah ada satu pihak yang sibuk live di sosial media dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menurut aku sangat intimidatif. Padahal belasan orang yang nonton live-nya, mereka tuh nggak tahu apa yang diomongin, mereka tuh nggak tahu ada buku ini. Dia tuh ya sibuk sendiri, sampai ada buzzer-buzzer. Aku benar-benar rasanya tuh nggak sendirian lagi, dan walaupun ada orang yang ngomong negatif tentang aku yang bukan buzzer ya, itu nggak ngaruh karena dampak positifnya tuh jauh lebih besar. Meski mendapat intimidasi, namun tak membuat Aureli gentar lantaran buku ini lebih banyak memberikan dampak positif untuk banyak orang. Apalagi Aureli mendapat dukungan penuh dari Rieke Diah Pitaloka yang merupakan seorang selebriti dan juga anggota dewan. Benarkah Aureli sedang mempertimbangkan untuk menyeret seseorang yang sudah menorehkan trauma mendalam sepanjang hidupnya jika tak berhenti meneror dan mengancamnya ke polisi? Kalian tuh tahu nggak sih Ibu Rieke Diah Pitaloka? Beliau itu kan sempat membahas buku aku di DPR. Beliau kan dari Komisi 13 ya, dan waktu beliau ngomong di DPR, beliau merasa bahwa pihak yang ngerasa terikat dengan buku aku sedang melakukan endorsement atau menormalisasikan child grooming di media, dan beliau tuh sangat tidak terima. Tapi kalau ancaman dan intimidasi tetap berlanjut terus ya mungkin sebaiknya aku nggak diem aja kayak dulu ya. Demi Tuhan aku berjanji padamu. Setelah 6 tahun menjalin asmara, Ranti Maria dan Ryan Wijaya hari ini akan melabuhkan cinta mereka dalam ikatan suci pernikahan. Dalam akun Instagram pribadinya, keduanya mengumumkan rentetan acara pernikahan mereka yang rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Rencananya pemberkatan akan dilangsungkan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan sore harinya, tepatnya pukul 5:30 sore, keduanya akan menggelar acara resepsi pernikahan. Dan jelang pernikahannya, pasangan ini rupanya sudah berada di Bali untuk mempersiapkan momen terpenting dalam hidupnya. Kau datang saat hati ini sepi, membawa cinta yang begitu tulus. Sebelum terbang ke Bali, Ranti dan Ryan menjalani sesi foto pre-wedding bertema elegan. Keduanya pun terlihat begitu romantis. Ryan dan Ranti memang memiliki alasan mengapa memilih Bali untuk melangsungkan pernikahan mereka. Selain pemandangannya yang indah dan romantis, keluarga Ryan juga banyak menetap di luar negeri hingga tempat yang paling dekat dan nyaman adalah Bali. Kita kasih ini aja ya. Kayak di Mars ya nggak sih? Di Mars apa di bulan? Di luar Jakarta. Kita harus cari titik tengah di mana keluarga kita yang dari Jakarta dan banyak keluarga dia dari luar negeri harus ketemu gitu. Jadi di tengah-tengah. Di Bali. Pinter banget ngorek-ngoreknya.
Selain itu, Bali juga menjadi bagian wedding dream keduanya dan juga sesuai dengan konsep pernikahan yang diusung pasangan ini, yakni intimate wedding yang hanya dihadiri sahabat dan keluarga dekat. Intimate. Mungkin lebih ke kayak dream wedding kita berdua ternyata Iya. sama-sama pengennya nggak pengen rame-rame aja. Sama pengennya lebih yang mingle gitulah sama teman-teman terdekat, keluarga, sahabat. Perjalanan cinta Ranti dan Ryan memang cukup panjang dan penuh godaan, memutuskan menjalin asmara sejak tahun 2020 dan 4 tahun kemudian akhirnya Ryan melamar Ranti di Disneyland. Meski sudah dilamar, namun nyatanya butuh waktu 2 tahun hingga akhirnya keduanya siap melabuhkan cinta mereka ke jenjang pernikahan. Keduanya bahkan berusaha menghindari awak media agar rencananya pernikahan mereka tak terendus. Dan paling berat adalah bertemu kalian. Karena kita Takutnya keceplosan. iya, takutnya keceplosan. Hamil 7 bulan, Alisa Dagese makin cetar membahana mengungkapkan kebahagiaannya menjalani kehamilan pertamanya. Istri Al-Ghazali itu mengaku masih beraktivitas sama seperti sebelum hamil. Ia tetap bekerja, walaupun Al cukup mengkhawatirkan kondisinya. Seperti kemarin, Alisa menghadiri acara talk show di salah satu mall. Iya, dia worry banget, dia malah bilang aku udah di rumah aja, tapi aku cepet bosenan anaknya, jadi aku suka banget keluar rumah dan beraktivitas karena menurut aku masih kuat, jadi masih bisa. Mungkin kalau keluar kota nggak dibolehin ya, tapi kalau masih di Jakarta masih mulai. Ya, sebagai wanita aktif, Alisa tentu akan bosan jika kehamilannya membuatnya tak bisa beraktivitas. Ia bersyukur karena tak merasa terganggu dengan kehamilannya ini. Semuanya bisa ia jalani dengan baik, bekerja ataupun menjalani tugasnya sebagai ibu rumah tangga, memasak, dan berbelanja. Kita mau cari pasta, which is here, pasta spaghetti, dan prawnnya, fresh prawn. Semoga di sini ada fresh prawn ya. Dan sekarang kita akan kecilin apinya, karena kita nggak mau pasnya overcook ya, kita akan cuman coating the pasta. Walaupun begitu, Alisa sadar hari persalinannya akan tiba. Ia dan Al pun sudah mempersiapkan fisik dan mental untuk menyambut buah hati pertama mereka. Salah satunya, rajin olahraga pilates agar persalinannya lancar. Selain itu, bulan depan ia juga berniat hiatus dari semua pekerjaannya. Persiapannya paling nge-gym, pilates, terus sama Al juga kita sering berenang di rumah gitu. Jadi persiapan berdua sih, mental juga ada persiapannya. Kalau untuk sementara masih kuat ya, masih bisa, tapi mungkin bulan-bulan ke depan mungkin aku bakal hiatus dulu sampai. Lama tak muncul di layar kaca, tiba-tiba saja penampilan Rina Nose bikin salvok netizen. Wajahnya tampak mengalami perubahan, terutama di bagian hidung. Terlihat lebih mancung dan membuatnya semakin cantik. Netizen pun menduga jika Ratu Impersonate itu baru saja menjalani oplas di bagian hidung. Lantas benarkah Rina telah melakukan oplas? Repot maksudnya? Masih nggak pengen operasi plastik kan? Pengen. Dari dulu kan ada Keinginan mah ada tapi kan enggak. pembahasan ya kan, tapi maksudnya yang sudah berhasil lo pugar akhirnya gigi kan? Gigi doang. Gitu ya kan? Meski kepada Ivan Gunawan, Rina menampik melakukan oplas, tapi di media sosial beredar foto Rina tengah menjalani rinoplastik atau oplas hidung pada Dr. Tompi. Tak heran keputusannya itu menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Ada yang memuji, ada pula yang menyayangkan dan menyebut dirinya mirip penyanyi legendaris Michael Jackson. Jika Rina Nose akhirnya merubah apa yang sudah jadi ikon dalam karirnya, komedian Umi Kuare justru sebaliknya. Ia memastikan jika penampilan Umi yang kini makin cantik dan seksi bukan karena oplas, tetapi karena rajin merawat tubuh dan berolahraga. Kalau perawatan iya, cuma kayak perawatan simpelnya cewek aja, kayak ya facial mungkin, terus mungkin suntik vitamin C gitu. Itu aja sih, sama skincare sih paling. Malah ia mengaku takut rezekinya seret kalau melakukan oplas walaupun keinginan itu selalu ada. Sempet ada kepikiran, cuma kayak kepikiran hidung kan, terus udah ngomong ke mama, ada yang nawarin soalnya sampai ke Korea, terus gratis semuanya, kayak hotel, pesawat, semuanya kayak udah dibayarin gitu.
apa iya ya, apa gue ambil aja gitu ya gitu. Terus ngomong ke mama, terus kata mama enggak ya,